Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para sahib Abi dimanapun berada, saat ini Abi bersama dengan saudara dan saudari Abi, yaitu Bapak Suganda dengan istri. Yang saat ini Bapak Suganda dalam kondisi kurang sehat, dan Abi diundang untuk membantu beliau, memberikan pengobatan kepada beliau dengan pengobatan Islami. Insya Allah mudah-mudahan ya, penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum itu kita tanya-tanya dulu nih sama Bapak dan Ibu, awal mula sakitnya seperti apa sih? Gimana Ibu? Awal mula sakitnya Bapak gimana Bu? Awalnya sih ya pertama main jatuh ya, terus pas jatuh itu sih nggak kenapa-napa, pas 3 harinya langsung sering pingsan gitu. Jadi sih sekarang udah nggak pernah pingsan, tapi sering sakit di bagian dekat belakang gitu. Pokoknya dari jam sore gini dah sampai pagi subuh itu selalu rasa sakit di sini ya. Udah berapa lama Bu sakit? Udah hampir setahun. Udah hampir setahun. Untuk berobatnya udah kemana aja nih? Udah banyak. Iya. Ke rumah sakit juga udah, berobat di rumah sakit, di ronsen nggak ada apa-apa. Ke jantung juga bagus semuanya. Untuk alternatif? Udah semuanya kemana aja. Seperti apa tuh pengobatan yang sudah dijalani? Dari mereka kebanyakan bilangnya sakitnya apa nih? Gangguan. Ada yang bilang sihir, ada yang bilang ya santet, mereka gitu. bilang Santet ya. Gangguan dari luar. Udah berapa banyak Pak? Waduh, Kalau saya berobat. itu untuk biaya. Kalau untuk biaya kita banyak ya. Puluhan juta udah ya. Puluhan juta ya. Makanya saya udah hampir nggak percaya dengan pengobatan yang seperti itu lagi. Dibanding itu, samping itu, saya juga udah nggak ada uang lagi. Udah kehabisan. Sembuhnya belum ya. Iya, makanya nggak yakin berobat lagi. Kayak saya udah coba ikhlas di rumah. Iya. Insya Allah ada orang. Iya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi kita kembalikan kepada Allah ya Pak ya. Karena dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat yang mujarab dan rahmat kepada orang-orang mukmin. Jadi kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesembuhan. Gitu ya. Jadi memang ya banyak sekali ya kalau untuk pengobatan alternatif ya, sebenarnya ya bukan salah, bukan ya. Tapi terkadang ya, mohon maaf seringkali memanfaatkan situasi pasien kita ya, pasang tarif ya, besar-besar, padahal kondisi pasien kita juga belum tentu dia memiliki uang yang lebih, kan gitu ya. Sampai akhirnya terpaksa harus pinjam sana pinjam sini untuk berobat kan gitu ya. Disinilah yang seharusnya kita membantu ya, membantu saudara-saudara kita yang saat ini kesulitan, jangan kita malah menyusahkan mereka ya. Jadi seperti itu ya para sohib. Jadi Bapak Suganda sudah berobat kemana saja, alternatif manapun sudah juga beliau datangi, yang sudah terkenal sudah juga ya, banyak sekali, banyak yang pasang tarif besar-besar juga banyak. Tapi ya mohon maaf
untuk hasil masih dalam kondisi sakit. Jadi kita harus benar-benar bijaksana, kita harus benar-benar cerdas dalam memilih pengobatan. Yang pasti pengobatan yang terbaik adalah kembali kepada Al-Quran. Jauhkan diri kita daripada kemusyrikan dengan hal-hal klinik dan lain sebagainya. Hati-hati, banyak sekali pengobatan yang di dalamnya disusupi dengan trik-trik dan sulap-sulapan agar pasien-pasien kita ketakutan, ya, keluar paku dari dalam tubuh, keluar kawat, keluar beling dan lain sebagainya. Itu semua trik sulap untuk menakuti para pasien, sehingga pasien bisa ditembak dengan tarif yang besar, 5 juta, 10 juta, alasannya untuk media, ya, padahal mohon maaf itu hanya untuk diri mereka saja. Hasilnya tidak memberikan kesembuhan kepada pasien. Ya, mari kita lanjutkan, ya, insya Allah saya lanjutkan dengan ruqyah. Mudah-mudahan Bapak Suganda dibebaskan dari segala penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, kepada diri kita sendiri, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara, dan kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, saat ini hamba bersama dengan saudara hamba ya Allah, yaitu Bapak Suganda ya Allah. Apabila di dalam tubuhnya terdapat gangguan jin, setan maupun siluman ya Allah, yang berasal dari sihir, santet, teluh dan lain sebagainya, hamba mohon keluarkan dari dalam tubuhnya ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Hamba mohon ya Allah, angkat seluruh penyakit-penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan kepadanya, sembuhan secara sempurna ya Allah, untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, ya Rabbana ya Karim, agar dapat beribadah kepadamu ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Dan hamba mohon ya Allah, jadikanlah ayat-ayat suci Al-Quran yang hamba baca untuk dapat menghancurkan seluruh gangguan jin, setan maupun siluman yang berasal dari santet, teluh, sihir dan lain sebagainya ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Dan untuk membersihkan seluruh penyakit-penyakit dan racun-racun yang berada dalam tubuh Bapak Suganda ya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keluar semuanya. Keluar semuanya. Tidak tersisa sedikit pun. Keluar semuanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Keluar seluruhnya. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ketika mereka ada dalam tubuh kita, mereka akan merusak kehidupan kita. Mereka merusak emosional kita. Mereka merusak kesehatan kita, merusak pola pikir kita, merusak perasaan kita, dan banyak lagi yang dirusak. Jadi orang-orang yang berada dalam tubuhnya ada jin, setan, siluman, khodam, secara tidak langsung mereka sudah terkontaminasi. Gitu. Kenapa? Karena tugas mereka itu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal seperti itu, ya, khodam dan sebagainya. Jangan kita percaya, ya, di dalam tubuh bapak ada khodam ini, jangan kita percaya, ya. Kita ikhlas lillahi ta'ala, gitu ya. Kita berpasrah diri hanya kepada Allah. Tanda-tanda gangguan sudah jelas ketika ruqyah ada reaksi, ya, reaksi mual, muntah-muntah, ya. Tadi sudah terlihat reaksinya, bahkan bisa sampai ada yang kesurupan juga, ya. Jadi itulah kekuatan Al-Quran. Disitulah Allah membuktikan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai obat yang mujarab, ya. Jadi sekarang ini kita pasrah kepada Allah. Jangan lagi kita nanti diobatin sama orang, ya mohon maaf gitu ya, ini beli ayam hitam atau beli minyak ini itu, ya. Buat medianya aja Pak, 5 juta, 10 juta, Masya Allah, ya. Kadang seperti itu, sembuh ya enggak gitu. Jadi hanya buat jualan minyak aja. Jadi banyak juga pasien-pasien saya yang memang demikian. Udah berobat ke sana ke sini habis puluhan juta, ratusan juta, ya. Ditembak gitu ya. Sama seperti kemarin di Bogor gitu ya. Sebelum saya datang ke sana dia udah berobat tuh. Diminta berapa? 7 juta. Ya, 7 juta. Ditawar, emang nggak bisa kurang Pak? Ya, dia bilang apa? Ini khodamnya yang minta, tuh coba. Khodam, jin kenal duit. Masya Allah, ya. Nah inilah hati-hati gitu. Akhirnya dikasih apa? Jimat-jimat, dipasang di rumah-rumah. Sekarang saya tanya sama pasien, terus setelah dipasang, santetnya nggak bisa masuk. Sakit nggak? Tetap aja sakit kan gitu. Sembuh nggak? Enggak. Duit habis. Nah itulah yang kita takutkan. Jadi sekarang ini saya hanya ingin memberikan sebuah edukasi, pembelajaran, ya, kepada masyarakat, kepada umat, harus bijaksana, harus cerdas dalam memilih pengobatan alternatif, ya. Kalau memang itu menjerumuskan kita daripada kesyirikan dan kemusyrikan kepada Allah, tinggalkan, jangan percaya, ya. Apalagi misalkan ada yang atraksi sulap-sulapan, ya, ada botol meledak, ada keluar api, ya enggak, itu sulap, ya. Apalagi ada yang namanya operasi gaib, keluar paku, keluar kawat, itu sulap. Badan dipegang keluar paku atau keluar, mohon maaf, kayak binatang-binatang, itu sulap semua. Itu tujuan mereka melakukan trik sulap itu hanya untuk menakut-nakuti sehingga mereka bisa meraup keuntungan lebih besar, ya. Tujuannya apa? Ya tadi, nembak harga. Oh, ini santet keras, saya butuh media minyak 5 juta, 10 juta, 20 juta, enak banget itu nyebutnya. Masya Allah, ya. Dia nggak tahu, dia nggak sadar pasien ini dalam kondisi sakit, butuh bantuan kita. Kan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Lah ini
malah memanfaatkan orang. Masya Allah, ya bahaya. Jadi jangan sampai nanti masyarakat kita nggak mengerti dengan hal ini. Saya hanya mengajak kepada umat kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan jadikan Al-Quran sebagai obat buat kita, ya, zahir maupun batin, insya Allah. Mudah-mudahan Pak Suganda cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa beraktivitas seperti biasa, ya, dan Allah menyingkirkan seluruh gangguan jin, setan maupun siluman yang berasal dari sihir, santet tuduh dan lain sebagainya, ya. Dan Allah menghancurkan seluruh kezoliman orang-orang yang zalim, makhluk-makhluk yang zalim yang ditujukan kepada Bapak Suganda dan keluarga, ya. Jadi sekarang ini yang saya sampaikan pada Bapak Suganda, para ibu dan keluarga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami jadikan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi ketika kita diberikan sakit, diberikan musibah, bencana dan lain sebagainya, yakinlah bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita kembali mendekatkan diri kepada Allah, kembali ibadah kepada Allah, kembali berpasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ketika kita kembali ke jalan Allah, Allah akan menjadikan kehidupan kita semakin lebih baik. Allah angkat penyakit kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita kesejahteraan, insya Allah, ya. Jadi saya mohon izin, ya Pak Suganda, ya Ibu, ya. Jadi mohon maaf, saya hanya bisa membantu seperti ini, ya, dengan membaca Al-Quran dengan rupiah, insya Allah itu menjadi jalan yang terbaik dari Allah SWT.